di antara pikiran yang sibuk dan hati yang seringkali kita abaikan, ada satu pertanyaan sederhana yang diam-diam terus hidup dalam diri kita. Tentang arah, tentang mimpi, dan tentang apakah kita benar-benar sedang menjalani hidup yang kita inginkan. Selamat datang di Antara Pikiran, sebuah ruang di mana kita tidak hanya membaca buku, tapi mencoba memahaminya, dan mungkin memahami diri kita sendiri. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sederhana, tapi telah mengubah cara banyak orang memandang hidup. Sebuah kisah tentang perjalanan, tentang keberanian, dan tentang mendengarkan sesuatu yang sering kita abaikan, suara hati kita sendiri. Buku itu berjudul Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Dan mungkin, tanpa kita sadari, ini bukan hanya cerita tentang Santiago. Ini adalah cerita tentang kita. Sinopsis singkat. Kisah ini mengikuti perjalanan Santiago, seorang pemuda penggembala dari Andalusia yang hidup sederhana bersama domba-dombanya. Hidupnya tampak tenang. Ia memiliki kebebasan untuk berkelana, membaca buku, dan menikmati dunia dengan caranya sendiri. Namun suatu malam, ia bermimpi. Sebuah mimpi yang sama berulang 2 kali. Tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Mimpi itu begitu nyata, begitu kuat, hingga ia tidak bisa mengabaikannya. Dari situlah perjalanan dimulai. Perjalanan yang membawanya melintasi benua. Bertemu dengan berbagai orang, dari seorang raja misterius, pedagang kristal, hingga seorang alkemis. Namun lebih dari sekedar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan batin. Perjalanan untuk memahami apa yang sebenarnya ia cari. Pembahasan mendalam. 1. Tentang mimpi dan keberanian. Salah satu tema paling kuat dalam buku ini adalah tentang keberanian untuk mengejar mimpi. Santiago memiliki pilihan untuk tetap tinggal, menjalani hidup yang aman dan nyaman. Tapi ia memilih sesuatu yang berbeda. Ia memilih untuk percaya pada mimpinya. Dan di titik ini, Coelho seolah ingin mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi sering kita abaikan. Bahwa setiap orang memiliki personal legend, sebuah tujuan hidup, sebuah panggilan yang hanya bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Namun masalahnya bukan pada menemukan mimpi itu. Masalahnya adalah, berani atau tidak kita mengejarnya. Banyak dari kita berhenti bahkan sebelum memulai. Karena dunia mengajarkan kita untuk realistis, untuk tidak berharap terlalu tinggi, untuk tidak mengambil risiko. Dan perlahan, kita mulai percaya bahwa mimpi hanyalah sesuatu yang indah, tapi tidak nyata. Santiago membuktikan sebaliknya. 2. Bahasa semesta. Dalam perjalanan Santiago, ada satu konsep yang terus muncul, bahasa semesta. Ini bukan bahasa dalam arti harfiah, melainkan kemampuan untuk membaca tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda yang seringkali kita abaikan. Kebetulan-kebetulan kecil. Pertemuan yang terasa tidak disengaja. Perasaan yang sulit dijelaskan. Semua itu dalam buku ini dianggap sebagai bagian dari komunikasi semesta. Coelho mencoba menyampaikan bahwa ketika seseorang benar-benar berkomitmen pada mimpinya, seluruh semesta akan bekerja sama untuk membantunya. Kalimat ini mungkin terdengar klise, tapi ketika kita melihat perjalanan Santiago, kita mulai memahami maksudnya. Bahwa hidup seringkali memberi petunjuk. Masalahnya, kita terlalu sibuk untuk mendengarkan. 3. Ketakutan yang menahan kita. Menariknya, dalam buku ini, musuh terbesar Santiago bukanlah orang lain. Bukan gurun, bukan juga jarak, melainkan ketakutannya sendiri. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, dan yang paling dalam, ketakutan bahwa ia mungkin tidak cukup. Ini adalah refleksi yang sangat manusiawi. Karena pada akhirnya, perjalanan apapun yang kita lakukan selalu berhadapan dengan diri sendiri. Santiago kehilangan uangnya di awal perjalanan. Ia hampir menyerah. Ia merasa bodoh. Tapi disitulah ia belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses. 4. Cinta yang tidak menghalangi. Di tengah perjalanannya, Santiago bertemu dengan Fatima, seorang wanita gurun yang ia cintai. Dan disinilah konflik emosional muncul. Haruskah ia tetap tinggal atau melanjutkan perjalanannya? Yang menarik, Coelho tidak menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang menahan.
Justru sebaliknya, cinta yang sejati tidak akan menghalangi seseorang untuk menjadi dirinya yang seutuhnya. Fatima tidak meminta Santiago untuk berhenti. Ia justru mendukungnya. Dan ini adalah perspektif yang jarang kita temukan. Bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. 5. Makna dari perjalanan itu sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dalam buku ini bukanlah apakah Santiago menemukan harta karun, melainkan apa yang ia pelajari selama perjalanan. Karena seringkali kita terlalu fokus pada tujuan. Kita lupa bahwa proseslah yang membentuk kita. Santiago mungkin memulai perjalanannya untuk mencari harta, tapi yang ia temukan jauh lebih besar. Ia menemukan dirinya sendiri, dan mungkin itu adalah harta yang sebenarnya. Gaya penulisan Paulo Coelho menulis dengan gaya yang sederhana, hampir seperti dongeng. Kalimat-kalimatnya tidak rumit, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia mampu menyampaikan ide-ide besar dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini tidak tebal, tidak kompleks secara plot, tapi setiap bagiannya terasa bermakna. Seolah-olah setiap kalimat punya pesan tersendiri. Ini adalah jenis buku yang bisa dibaca dalam 1 atau 2 hari. Tapi maknanya bisa dipikirkan seumur hidup. Kritik dan catatan. Tentu saja buku ini bukan tanpa kekurangan. Bagi sebagian orang, konsep semesta membantu bisa terasa terlalu idealis, bahkan cenderung tidak realistis. Ada juga yang merasa bahwa ceritanya terlalu sederhana, kurang konflik, kurang kompleksitas karakter. Namun mungkin justru disitulah kekuatan buku ini. Kesederhanaannya, ia tidak mencoba menjadi rumit. Ia hanya ingin menyampaikan satu hal dengan jelas. Dan ia berhasil. Relevansi dengan kehidupan kita. Buku ini terasa sangat relevan, terutama di zaman sekarang, di mana banyak orang merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka cintai, dalam hidup yang tidak mereka pilih. Sang alkemis mengingatkan kita bahwa selalu ada pilihan, bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai, dan bahwa mimpi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dikejar. Penutup. Pada akhirnya, Sang Alkemis bukanlah buku tentang harta karun. Ia adalah buku tentang perjalanan, tentang keberanian, tentang mendengarkan suara hati, dan tentang percaya bahwa hidup memiliki arah. Jika kamu sedang merasa ragu, merasa kehilangan arah, atau mungkin sedang berada di persimpangan hidup, buku ini bisa menjadi teman. Bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu sudah punya jawabannya di dalam dirimu sendiri. Jika kamu menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Antara Pikiran. Karena di sini kita tidak hanya membaca buku, kita mencoba memahaminya, dan mungkin memahami diri kita sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.